Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kifayah Astuti sebagai salah satu dosen pengampu mata kuliah Matematika 2B di Fakultas Teknik Sipil Universitas Borobudur, Jakarta. Baik, pada pertemuan ke-11 ini akan kita bahas mengenai persamaan bola. Persamaan bola secara analitik dengan simbol selalu S sama dengan 0. Kalau persamaan bidang tuh simbolnya selalu namanya bidang V sama dengan 0. Ruaskan dengan 0. Kalau persamaan garis bisa huruf kecil, bisa garis L atau garis M. Baik, definisi bola S sama dengan 0, pusatnya di pusat koordinatnya 0,0, jari-jari R. Pada gambar ini perhatikan, ini di mana misalkan diambil titik sembarang P. Nama sembarang boleh di atas, boleh di samping, boleh di bawah. Misalkan ini variabel titiknya karena sembarang, maka koordinatnya itu X, Y, Z. Maka persamaan bola S sama dengan 0 dengan pusat O, koordinatnya 0,0, dengan jari-jari R, selalu jari R, merupakan tempat kedudukan titik-titik. Di sini permukaannya titik P, X, Y, Z, atau vektor-vektor, ini vektor arah ke sana, vektor-vektor, yang jaraknya dari pusat koordinat, dari titik O ke permukaan bola S sama dengan 0, misalkan titik P adalah selalu tetap, yaitu R. Jadi kalau panjang vektor sama dengan jarak dua titik, satu titik koordinat 0, satu titik koordinatnya X, Y, Z. Maka menurut vektor atau panjang vektor di sini rumusnya yaitu akar X dikurangi koordinat pusat 0 kuadrat. Kalau ini tidak 0, angka koordinat di titik selain 0 ya masukkan X min 2, misalkan Y min 5, X min 3. Kalau koordinat pusatnya di 253. Ini pusatnya di 0,0, maka merupakan jarak dari pusat ke permukaan selalu tetap dalam ini R. Itu definisi persamaan bola. Maka panjang OR adalah akar X min 0 kuadrat ditambah Y min 0 kuadrat ditambah Z min 0 kuadrat, itu harus R. Itu mengikuti definisi sesuai dengan definisi vektor. Jadi kalau dikuadratkan, maka menjadi persamaan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z sama dengan R. Persamaan satu menyatakan persamaan bola S dengan pusat koordinat 0,0 dengan jari-jari R. R-nya nanti adalah bilangan. Kalau 25 berarti jari-jarinya 5. Kalau 49 berarti jari-jarinya 7. Baik, saya teruskan dengan bagaimana menentukan persamaan bola. Pusatnya bukan di koordinat sumbu, tetapi di titik. Misalkan titiknya itu sembarang, bisa di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Misalkan pusatnya M, simbolnya alfa, beta, gamma. Nanti alfa, beta, gamma, angka bisa positif, bisa negatif. Dengan jari-jari R. Bola itu jari-jari R. Definisi. Persamaan bola yang punya pusat M, alfa, beta, dan gamma dengan jari-jari R adalah tempat kedudukan titik-titik P, yaitu koordinat X, Y, Z ini pada permukaan bola, atau vektor-vektor dari pusatnya M ke P yang jaraknya antara pusat bola, yaitu M alfa, beta, gamma ke permukaan bola titik P, X, Y, Z selalu tetap, yaitu R. Sehingga persamaan bola S tersebut dapat dinyatakan sebagai himpunan vektor-vektor yang panjang vektor dari pusat bola M, alfa, beta, gamma ke setiap permukaan bola selalu tetap. Di sini panjang vektor dari pusat MP simbolnya harus R. Maka rumus panjang dari vektor adalah akar 2 titik dikuadratkan dikurangi ya. Di sini titik ujung kurang pangkal pusatnya, maka titiknya ujung X komponen seletak dikurangi alfa dikuadratkan, jadi selalu akar. Akar X min alfa kuadrat ditambah Y min beta kuadrat ditambah Z min gamma kuadrat sama dengan R.
Jadi kalau dikuadratkan, jadi maka boleh dikuadratkan supaya nggak pakai akar. X min alfa kurung kuadrat ditambah Y min beta, ini beta ya, kuadrat ditambah Z min gamma kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini artinya Pak menyatakan persamaan bola S yang pusatnya alfa, kalau min itu alfa, beta, gamma jari-jarinya R. Baik, ini saya ralat yang di atas ini betul ya udah R kuadrat. Baik. Selanjutnya, kalau ada persamaan begini, ini bebas alfa, beta, gamma kan angka. Misalnya saya ganti X min 1 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat ditambah Z plus 3 kuadrat sama dengan 49. Maka tadi X min 1 ya. Maka bola tersebut pusatnya pada koordinat 1 tadi plus 2 ya, koma min 2 ini Z min 3 koma min jadi plus. Jadi pusat koordinatnya yaitu M, koordinatnya 1, min 2, min dengan jari-jari tadi R-nya saya sebut 40, maka jari-jarinya 7 begitu. Nah, jadi ini digambar alfa pada koordinat pada alfa beta gamma itu positif. Kalau positif maka di sini X min alfa kuadrat plus Y min beta kuadrat plus Z min gamma kuadrat. Jadi kalau ini pusatnya di namanya oktan pertama, X is positif, ininya X min alfa, Y min beta, Z min gamma. Sama dengan R kuadrat. Dari persamaan bola S2 jika dijalankan, masing-masing suku dikuadratkan, maka diperoleh persamaan bola pusat M alfa beta gamma dengan jari-jari secara umum sebagai berikut. Jadi kalau kita jalankan ini ya, jadi E kuadrat 2 kali alfa kali E, jadi min 2 alfa X ditambah alfa kuadrat. Ini dikuadratkan Y kuadrat min 2 beta Y ditambah beta kuadrat ditambah lagi Z kuadrat min 2 gamma Z ditambah gamma kuadrat ruas kanan sama R kuadrat. Nah, ini saya kelompokkan supaya mudah. Jadi E kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini yang variabel pangkat 1. Habis itu min 2 alfa X min 2 beta Y min 2 gamma Z. Ini alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma dikurang R itu jadi ini 1. Sama dengan 0. Ini variabel E kuadrat koefisien ini masing-masing 1. Sedangkan variabel pangkat 1 ini min 2 ada prakteknya angka. Ini angka. Ini angka. Lah alfa kuadrat angka, alfa kuadrat itu secara umum dapat ditulis dengan E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah saya namakan 2 min 2 alfa saya katakan plus huruf A karena angka prakteknya. Plus AX plus ini min 2B saya namakan B plus min 2 gamma saya namakan Z alfa kuadrat B bisa menamakan D. Jadi supaya enak mudah. Jadi nanti prakteknya persamaan umum kuadrat dengan pusat di luar titik koordinat selalu E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah atau dikurangi bilangan kalikan X ditambah atau dikurangi bilangan kalikan Z ditambah atau dikurangi bilangan berapa kalikan Z ditambah atau dikurangi nilai bilangan. Nah, untuk memudahkan nanti praktek ini nanti angka A, B, C angka. Nah, kalau ada soal persamaan ini angkanya misalkan 2, ini 7, ini 2, ini 7. Maka di sini pusatnya berapa? Nah, dari sini alfa itu tadi asalnya dari min A sama dengan dari min 2 alfa. Maka nanti nilai alfa itu apa? Pusat koordinat pada saat komponen pertama pasti min setengah A. Kemudian B tadi di sini diasumsikan min 2 beta. Maka beta adalah min setengah B, kemudian nilai gamanya adalah min setengah C. Dan itu menjadi rumus. Nah, D-nya alfa kuadrat, B kuadrat, ditambah gamma kuadrat dikurang R kuadrat. Maka persamaan 3 merupakan persamaan umum bola S dengan pusat
min setengah A, koma min setengah B, koma min setengah. Jadi kalau ada soal, misalkan ini sembarang bebas, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat misalkan dikurangi 6X, dikurangi 8Y, dikurangi 10Z sama dengan atau dikurangi 25 sama dengan 0. Artinya apa? Artinya di sini pusatnya adalah X-nya tadi kan min 6 berarti 3. Tadi Y-nya min 8,4, tadi koma min 10 jadi koma 5. Pusatnya min setengah A, min setengah B, min setengah C. Itu pusatnya. Dan jari-jarinya akan kita tentukan rumus sebagai berikut. Nah, baik. Jadi ini selanjutnya kita akan menentukan persamaan bagaimana rumus jari-jarinya. Dengan rumus jari-jari dapat dicari sebagai berikut. Persamaan membola S pada persamaan 3 kita tulis tadi seperti ini ya menjadi ABCD. Selanjutnya yang kelompok variabel X saya jadiin 1, jadiin 1, Y, Z dengan jadi 1, D-nya pindah ruas kiri. Masing-masing suku di dalam kurung ruas kiri ditambah bilangan real. Karena ini supaya sempurna kuadratnya. Yang ruas kiri ini ditambah plus 1/4 A kuadrat, yang tengah ini Y ditambah plus 1/4 B kuadrat, yang ini tambah plus 1/4. Otomatis dengan sendirinya ruas kanan pun di sini akan ditambah. Maka min di sini karena masing-masing suku ini kurung ditambah ini maka ditambah plus 1/4 A kuadrat ditambah plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat dikurangi D itu ruas kanannya. Nah, ini seperti ini. Jadi yang ini tadi suku pertama tambah 1/4 A kuadrat, suku kedua tambah plus 1/4 kuadrat, suku ketiga ditambah plus 1/4. Nah, ruas kanan ini ditambah. Tidak mengurangi persamaan bola yang umum di atas. Jadi ini suku pertama ini kalau dikuadratkan sempurna dikurung kan jadi X plus setengah A kuadrat. Jadi ini kalau dikuadratkan X kuadrat 2 kali setengah 1 jadi 2AX. Ini Y kuadrat 2 kali setengah jadi 1. 2BY. Ini Z kuadrat ditambah 2 ditambah 1 ya, CZ. Nah ini otomatis ini adalah R-nya. Ini artinya apa? Persamaan 4 ini menyatakan, kalau ini persamaan ini menyatakan persamaan kalau tadi X min alfa berarti pusatnya alfa, beta, gamma. Kalau X plus setengah A kuadrat, Y plus setengah B kuadrat, berarti persamaan ini pusat bolanya, M, simbolnya M pusatnya, kurung buka koordinatnya. Kalau plus, min setengah A, koma. Kalau plus, min setengah B, koma. Min setengah C dengan jari-jari akar. Ruas sekarang kan R kuadrat ini. Dengan R akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat plus 1/4 C kuadrat dikurangi D. Maka menurut konsep rumus persamaan 2 dan 4 maka menyatakan berpusat di persamaan bola itu berpusat minus setengah A, minus setengah B, minus setengah C dengan jari-jari. Nah, jadi jika diketahui persamaan bola seperti di atas tadi, di sini ini. Kalau persamaan seperti ini, artinya apa? Pusat bola minus setengah A, minus setengah B, minus setengah C. Jari-jarinya berapa? Adalah akar min 1/4 A kuadrat ditambah min 1/4 kuadrat tambah 1/4 C kuadrat dikurangi D. Itu akhirnya menjadi rumus. Nah, contoh soal. Nah, ini bentuk kayak gini persamaan bola. Diketahui persamaan bola S1, nih X kuadrat tambah Y kuadrat tambah C kuadrat. Dikurangi 4X, dikurangi 6Y, kurangi plus 4. Persamaan bola yang kedua X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah C min 10X, min 12Y, min 16Z plus 76 sama dengan 0. Pertanyaan, tentukan pusat bola S1 dan pusat bola. Hitunglah masing-masing jarinya. Bisa enggak? Seperti konsep rumus yang Ibu sampaikan, maka pusat bola 1 namanya M1. Otomatis di sini karena min nanti pusatnya jadi plus karena rumusnya min setengah A. Jadi min 1/4, min setengah 4. Jadi rumus pusat M1 adalah 2 dibagi min setengah, 3,4 dengan jari-jari, yaitu 1/4 min 4 kuadrat ditambah
1/4 min 6 kuadrat ditambah 1/4 dikurangi 4. Nah, ini ya, baik. Ini M1 adalah 2,3,4. R1-nya tadi 1/4 min 4 kuadrat, jadi ini 16 dibagi 4, 4. 6 buat 6, 36 dibagi 4, 9. 8 dikuadratkan 64 dibagi 4, 16 dikurangi 4. Ternyata 20. Maka jari-jari persamaan bola 1 secara aljabar, secara perhitungan adalah 5. Sekarang pusat bola persamaan 2 S2 karena A-nya min 10, B-nya min 12, C-nya min 16, D-nya 76. Maka pusatnya rumusnya tadi M2 rumusnya selalu minus setengah A, minus setengah B, minus setengah C. Jadi M2 minus setengah kali ini min 10, minus setengah ini min 12, kemudian minus setengah ini min 16. Maka pusat bolanya persamaan bola 2 5,6,8. Bagaimana jari-jari persamaan bola kedua? Akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat tambah 1/4 dikurangi D. Baik, jadi 1/4 A-nya min 10 ya dikuadratkan 100. Kedua 1/4 tadi B-nya kan min 12 dikuadratkan 144. Kemudian 1/4 tadi C-nya min 16 dikuadratkan 256 dikurangi 76. Maka dihitung ternyata dijumlahkan R2 ketemu akar 49, berarti jari-jari persamaan 2 adalah 7. Nah, untuk menentukan perpotongan dua bola tersebut berarti secara analitik kedua bola tersebut agar perpotongan, maka persamaan bola kedua tersebut disamakan karena bertemu. Jadi pertanyaan bola yang kedua, tentukan perpotongan persamaan bola 1 dan perpotongan persamaan bola kedua. Kemudian kalau perpotongan menyatakan apa? Jadi kalau perpotongan itu bertemu. Kalau bertemu dari persamaan S1 sama harus disamakan dengan persamaan S2. Nanti akan persamaan menjadi persamaan apa? Baik, kita teruskan. Nah, berarti S1 sama S2. S1-nya apa tulis ini? Sama dengan S2. Jadi ini yang I kuadrat dicoret. Selanjutnya yang pindah ruas kiri, ruas kanan jadi 0. Jadi ini pindah ruas kanan. Maka di sini akan ketemu min 4X ditambah 10X, 6X. Min 6Y ditambah 12Y, 6Y. Min 8Z ditambah 16Z, 8Z min 17. Ternyata ini menyatakan perpotongan kedua bola tersebut secara analitik merupakan persamaan bidang dengan normal bidang tegak lurus bola, yaitu koefisien variabel X, Y, Z. Normal bidang 6,6,8, yaitu vektor yang tegak lurus bidang itu vektor normal. Jadi kedua bola tersebut berpotongan menyatakan merupakan bidang. Baik yang itu yang Ibu bisa sampaikan, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran Anda untuk lebih bisa memahami, lebih bisa terampil dengan konsep persamaan bola. Anda silakan mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Mudah-mudahan mudah dikerjakan. Selamat belajar, merdeka belajar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa print out materi ya agar mudah mengerjakan.